Beberapa jam sebelum Brandon dieksekusi, Kim Kardashian meneleponnya. Dan Kim mengaku kalau dia menangis karena dia merasa Brandon seharusnya tidak mendapatkan hukuman mati. Sebelum aku lanjutin ceritanya, kalian pernah gak sih lagi asik nonton YouTube, tiba-tiba kamu dapat notification handphone kamu baterainya udah low banget? Dan kalau aku kan punya dua handphone ya, jadi aku cek satu lagi nih, kan biasanya pasti ada baterai. Ternyata low banget juga guys, ini bikin aku risih banget. Lagi asik-asik nongkrong di cafe, ternyata low bat. Tapi tenang aja, aku punya solusinya, yaitu James Honey Power Bank. Harganya under 90.000 loh. Size-nya handy banget, ringan banget, tapi memiliki kapasitas real 10.000 mAh. Aku suka banget sama powerbank ini. Lihat deh guys, desainnya mewah banget kan? Aku suka banget sama kombinasi warnanya dan sleek banget desainnya. Ditambah lagi ada indikator penunjuk sisa baterai power banknya loh, jadi kamu bisa selalu pantau nih kapan kamu butuh cas ulang lagi. Dan seperti biasa kamu tinggal cas ulang aja ketika baterai power bank kamu sudah low. Nih ya, buat yang kamu punya dua handphone, praktis banget loh. Ini tuh ada dua slot USB sehingga dalam waktu bersamaan kamu bisa mengisi daya dua smartphone kamu. Praktis banget kan ya? Power bank ini juga memiliki proteksi yang berfungsi melindungi smartphone dari bahayanya korslet serta penghentian otomatis pengisian ulang daya apabila baterai di gadget sudah penuh, sehingga dapat mencegah daya terbuang percuma dan melindungi smartphone kamu. Oh ya guys, dari tanggal 12 Desember sampai 19 Desember ada promo besar-besaran di Shopee loh. Jadi kamu bisa beli sekarang di Shopee Jolly's Market ataupun Instagram James_Honey sebelum kehabisan. Buruan! Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi, dan hari ini aku mau membahas bagaimana Kim Kardashian membela seorang narapidana dari Texas mati-matian sampai-sampai dia menyuruh 67 followersnya di Twitter untuk mention Presiden Trump supaya Brandon tidak jadi dieksekusi hari itu. Kalau misalnya kamu penasaran apakah upayanya berhasil dan apa tindakan kriminal yang dilakukan oleh Brandon, dan make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di UV Panty aku upload gossip celebrity dan juga gossip YouTuber. Pertamanya itu aku pengen upload kasus ini di UV Panty, tapi menurut aku ini adalah kasus yang serius ya, meskipun ini menyangkut seorang selebriti yang aku suka banget, yang sering banget aku bahas di channel gossip. Tapi kali ini aku rasa mendingan di channel misteri aja, karena kan memang ini menyangkut seorang narapidana. So ya guys, kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, sekarang kita bakal mulai dulu membahas kenapa Brandon Bernard masuk ke penjara 20 tahun yang lalu. Jadi di tahun 1999 di Texas, Amerika, ketika Brandon berusia 18 tahun, dia dan keempat teman gengnya merampok Todd dan Stacey Buckley. Brandon dan temannya Terry yang berusia 15 tahun saat itu berpisah dari 3 orang ya, dan mereka pun bersembunyi. 3 orang tersebut lalu membegal mobil Todd dan Stacey dan melemparkan Todd dan Stacey ke bagasi mobil. Setelah itu, ketua geng yang bernama Christopher Villalba memutuskan kalau karena Todd dan Stacey sudah melihat muka mereka, Todd dan Stacey harus dibunuh. Akhirnya Christopher pun dengan cepat ya menembakkan peluru ke kepala Todd dan Stacey. Setelah itu dia menyuruh Brandon dan Terry untuk membakar mobil supaya barang bukti bisa dimusnahkan, dan itulah yang Brandon dan Terry lakukan. Meskipun mereka yakin ini adalah cara yang terbaik supaya mereka tidak ditangkap, tidak lama kemudian mereka semua ditangkap. Iya guys, persidangan pun dimulai untuk 5 orang tersebut.
Prosekutor mengatakan menurut tim forensik, Stacy masih hidup ketika Brandon dan Terry mulai membakar mobil, di mana akhirnya menurut hakim Brandon dan Terry bersalah ya membunuh Stacy, di mana karena saat kejadian Terry baru berusia 15 tahun, dia hanya mendapatkan hukuman penjara bertahun-tahun saja, sedangkan Brandon yang pada saat kejadian sudah berumur 18 tahun, dia mendapatkan hukuman mati. Bagaimana dengan Christopher? Dia mendapatkan hukuman mati juga, di mana Christopher sudah dieksekusi pada bulan September tahun ini ya. Sedangkan si Brandon Bernard dijadwalkan untuk dieksekusi pada tanggal 10 Desember. Iya guys, jadi baru-baru saja ada tes medis baru yang membela Brandon, menunjukkan kalau sebelum Stacy dibakar, kalau misalnya dokter mengecek dia, secara medis itu dia sudah meninggal, mungkin otaknya itu sudah tidak berfungsi lagi atau gimana, tapi yang jelas Stacy itu kalau misalnya dilarikan ke rumah sakit pun, tim medis juga akan mendiagnosa kalau dia itu sudah meninggal. Penemuan inilah yang membuat pengacara Brandon ingin agar hakim mengadakan pengadilan ulang untuk Brandon dan memberikan dia hukuman di penjara sampai dia meninggal saja, bukan hukuman mati gitulah ya. Dan tampaknya bukan hanya pengacara Brandon saja yang setuju, karena 5 anggota juri dari total 9 juri yang pada saat itu memutuskan apakah Brandon harus mendapatkan hukuman mati atau enggak, apakah dia bersalah atau enggak. Mereka menyesal telah memutuskan kalau Brandon pada saat itu patut dijatuhi hukuman mati. Nah, apa hubungannya Brandon dengan Kim Kardashian? Sejak tahun 2018, Kim Kardashian sudah menjadi pengacara mengikuti jejak langkah almarhum ayahnya ya, dimana dia sudah membela banyak sekali narapidana untuk either keluar dari penjara lebih awal atau mendapatkan sanksi yang jauh lebih rendah dari apa yang mereka dapatkan. Dan sejak tahun 2018, Kim Kardashian sudah berhasil membebaskan 17 orang narapidana dari penjara. Iya guys, aku salut banget sih ya sama Kim Kardashian. Mungkin ada orang yang ngerasa kalau dia itu terkenal karena alasan yang tidak penting gitu loh, dia itu bukan orang yang bertalenta, tapi hari ini kita bisa lihat kalau dia menggunakan influence-nya untuk berbuat hal yang baik gitu. Dan tampaknya sejak November 2020, Kim Kardashian berupaya untuk mengganti hukuman Brandon Bernard dari hukuman mati menjadi hukuman di penjara sampai dia meninggal saja. Tepatnya pada tanggal 29 November, Kim Kardashian nge-tweet ini. Kasus yang mengerikan telah dibawa ke perhatian saya dan saya membutuhkan bantuan Anda. Tampaknya pada 10 Desember, Brandon Bernard akan dieksekusi karena kejahatan yang dia ikuti saat remaja. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa kejahatan yang mengerikan telah dilakukan dan perjuangan saya untuk penundaan eksekusi tidak menghilangkan simpati yang saya miliki untuk korban Todd dan Stacy Buckley dan keluarga mereka. Hati saya hancur untuk semua orang yang terlibat. Meskipun Brandon benar-benar berpartisipasi dalam kejahatan ini, perannya kecil dibandingkan dengan remaja lain yang terlibat. 2 di antaranya sekarang sudah pulang dari penjara. Memang benar sih ya, Terry dan 1 orang lagi itu karena pada saat mereka melakukan tindakan kejahatan, mereka masih di bawah umur, mereka sekarang sudah bebas dari penjara. Nah, melihat tweet dari Kim Kardashian, keluarga Buckley pun merespon Kim Kardashian. Mereka bilang, Bernard bisa melihat keluarganya melalui kaca penjara, tapi kami tidak akan pernah bisa melihat Stacy lagi. Bernard punya anak perempuan. Apa yang akan dia pikirkan jika seseorang melakukan itu pada putrinya? Iya guys, jadi aku ngerti juga sih ya perasaan keluarga Stacy dan Todd. Memang benar sampai tanggal 10 Desember keluarga Brandon masih bisa jenguk dia di penjara, tapi Stacy dan Todd sudah meninggal 21 tahun yang lalu gitu loh, udah lama, dan keluarganya itu sama sekali nggak bisa melihat mereka meskipun dari kaca. Iya guys, jadi aku ngerti, dan nampaknya ini tidak membuat Kim Kardashian berhenti mensupport Brandon karena pada tanggal 10 Desember di hari Brandon dieksekusi, dia masih nge-tweet banyak sekali, dan salah satunya adalah Brandon Bernard, seorang ayah berusia 40 tahun akan dieksekusi oleh pemerintah federal kita. Setelah mengenal Brandon, saya patah hati tentang eksekusi ini. Saya meminta @RealDonaldTrump untuk memberi Brandon pengurangan dan mengizinkannya menjalani hukuman di penjara. Kim kembali menge-tweet, sudah menangis dari tadi, Brandon akan dieksekusi 6 jam lagi. Nah, tampaknya meskipun Kim Kardashian mengajak fans-fansnya untuk mention Presiden Donald
Donald Trump supaya dia berpikir ulang lagi tentang eksekusi Brandon ini, mungkin menghentikan ataupun memberikan dia hukuman yang lebih rendah, dan tampaknya eksekusi Brandon tidak akan diperlambat. Kim Kardashian juga memberikan detail telepon terakhirnya dengan Brandon di mana dia bilang kalau dia menangis, dan inilah detailnya. Ketika dia mengatakan pada saya bahwa dia menderita klaustrofobia, itu adalah ketakutan dengan tempat yang sempit ataupun kecil ya. Dan mereka menawarkan untuk memberinya suntikan obat penenang untuk menenangkannya sebelum mereka meletakkannya di kursi, dan dia tidak ingin panik. Saya benar-benar hancur. Saya harus nge-mute telepon saya agar dia tidak mendengar saya menangis seperti itu. Menurut Kim, dia juga bilang kalau saya tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Brandon. Kami hanya bilang nanti kita ngomong lagi ya, karena dia masih berharap kalau Brandon itu tidak akan dieksekusi pada jam 9 malam tanggal 10 Desember. Dimana 1 jam sebelum Brandon dieksekusi, Kim nge-tweet ini. Ini adalah hari hak asasi manusia, dan di sini di Amerika Serikat kami mengeksekusi seseorang yang berusia 18 tahun pada saat dia melakukan kejahatan, bukan penembak korban, dan telah merehabilitasi dirinya sendiri. Nah, tampaknya Brandon tetap dieksekusi dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya. Dan kata terakhir Brandon adalah saya minta maaf. Itulah satu-satunya kata yang bisa saya ucapkan yang benar-benar menangkap perasaan saya sekarang dan perasaan saya hari itu. Hukuman mati Brandon Bernard dilakukan dengan suntikan mematikan, di mana setelah Brandon meninggal, Ibu Todd Beckley ngomong seperti ini. Permintaan maaf dan penyesalan sangat membantu menyembuhkan hati saya. Saya bisa berkata, saya memaafkan mereka. Iya guys, jadi itulah detail tentang apa hubungannya Brandon Bernard dan juga Kim Kardashian, apa yang dilakukan Bernard pada saat dia berusia 18 tahun. Aku ingin tahu apakah kamu mensupport Kim Kardashian atau kamu setuju dengan hukuman Brandon. Please be nice, be positive, karena gimana juga kan Brandon sudah meninggal ya, jadi kita juga nggak bisa berbuat banyak. Tapi aku mendapatkan banyak sekali request dari kalian untuk ngebahas cerita ini. That's why I am giving you informasi yang bisa aku dapat. Dan kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, dan make sure to thumbs up, make sure juga to subscribe, dan juga turn notification on. Buat kamu yang punya video request, kamu bisa kirim aku DM di Twitter @uvpan. So ya guys, buat kamu yang ingin tahu warna lipstick aku, hari ini aku pakai lipstick dari Revlon yang aku suka banget. Aku bakal leave fotonya di sini. Okay, it's here. Anyway, thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing. Stay safe, stay beautiful, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye guys.